Oke, terima kasih rekan-rekan media. Bapak akan menjelaskan apa keputusan rapat Dewan Gubernur hari ini. Begitu ya. Satu yang sebelum saya jelaskan bahwa sesuai undang-undang dan praktek selama ini pengambilan keputusan kalau kebijakan-kebijakan Bank Indonesia itu setiap rapat Dewan Gubernur bulanan. Terakhir adalah 19-20 Mei. Pada waktu itu kita menaikkan BI rate 50 basis point. Ingat ya? Nah, tentu saja waktu membuat keputusan itu kan ada proyeksi-proyeksi. Nah, setiap hari Selasa itu Bank Indonesia melakukan evaluasi pelaksanaannya gimana. Apakah proyeknya sejalan atau enggak. Dalam berbagai evaluasi hari ini kita ngelihat loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu, dan karenanya tadi judulnya adalah langkah-langkah kebijakan lanjutan untuk penguatan stabilitas nilai tukar rupiah. Intinya ada 5 yang kita putuskan hari ini. Satu, menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat, dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan seperti tadi disampaikan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing, karena sejak April Mei itu SRBI sudah inflow. Juni ini SBN saham itu juga terus inflow, SRBI juga outflow ya, SBN SRBI outflow, SRBI ini kok ada outflow, sehingga kita perlu menaikkan BI rate agar rupiahnya menguat, stabil, dan inflasinya tahun depan itu tetap dalam sasaran. Nomor 2, selain BI rate juga instrumen SRBI juga kita sesuaikan naik supaya inflow, daya tarik masuk. Karena salah satu penyebab pelemahan rupiah adalah terjadi outflow dalam investasi portfolio. Dengan kenaikan BI rate dan SRBI itu inflow-nya diharapkan akan naik lagi dan mendorong penguatan rupiah. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, memberikan insentif untuk swap lindung nilai. Jadi investor asing yang masuk membeli SBN, saham, SRBI, mereka bisa menggunakan ini sebagai underlying, mereka bisa ke bank. Selama ini ada disebut swap lindung nilai untuk hedging. Ya, mereka membawa masuk ke bank dan bank nanti bisa pass on atau pass through ke BI. Namanya insentif ya, pemberian insentif untuk swap lindung nilai. Besarnya kita tetapkan 10%. Jadi harga swapnya untuk yang swap lindung nilai lebih murah 10% dari harga swap yang reguler. Kan kita ada harga swap yang reguler. Swap itu adalah pertukaran dari falas ke rupiah untuk mengcover lindung nilai. Itu adalah nomor berapa tadi? 3 ya, 3 ya. Nomor 3 adalah pemberian insentif untuk swap lindung nilai sebesar 10%, sekaligus itu memperkuat daya tarik. Daya tariknya tidak hanya suku bunga naik, tapi juga harga untuk melakukan lindung nilai hedging itu juga lebih murah, sekaligus itu juga mengurangi sebagai kompensasi ya beberapa kewajiban atau biaya investor lain kalau untuk melakukan lindung nilai. Itu tadi adalah nomor 3. Nomor 4 apa? Yaitu mengaktifkan kembali window lelang untuk repurchase agreement agar untuk memenuhi kebutuhan likuiditas rupiah dan bagi pasar uang dan perbankan. Jadi begini, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas ya para perbankan itu mereka bisa membawa SBN, SRBI-nya, kemudian ke BI, terus kita bisa kasih disebut repurchase agreement. Ya seperti gade lah gitu ya. Gade yang dan tenornya kita perpanjang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Jadi
untuk kebutuhan 3 bulan, 9 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12, bank-bank itu bisa dengan menggunakan sekuritas berharga, apakah SBN, SRBI, ya itu kita disebut transaksi repurchase agreement. Sehingga dengan demikian, makanya selama ini kami kan ekspansi likuiditas moneter. Selama ini antara lain melalui pembelian SBN dari pasar sekunder. Nah, oleh karena itu tentu saja dengan menggunakan repo ini kebutuhan untuk membeli SBN-nya itu bisa lebih murah ya. Yang kelima adalah meningkatkan intensitas operasi falas maupun moneter yang tadi saya sampaikan, baik melalui intervensi falas maupun yang rupiah adalah dengan lelang SLWI 2 kali dalam seminggu. Jadi itu 5 langkah untuk langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Sekali lagi, ini adalah memang setiap minggu kami melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang kita putuskan bulanan. Oleh karena itu ya sudah gitu, karena ada pelemahan rupiah yang memang melebihi yang kita perlu, ya kita lakukan langkah-langkah lanjutan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Apa tadi? Nomor 1, BI rate-nya naik 25% menjadi 5,5 sehingga itu daya tarik. Yang kedua juga SRBI-nya juga kita naikkan menjadi daya tarik. Terus untuk lindung nilainya itu kita buat lebih murah dengan penurunan sekitar 10%. Itu akan menaik. Kenapa 10%? Itu sebanding dengan salah satunya kewajiban investor asing untuk membayar pajak. Kalau investor asing beli SBN atau SRB di Indonesia, mereka kan kena pajak rata-ratanya sekitar 10%, salah satunya. Dan juga kewajiban-kewajiban lain. Jadi ini lebih kompetitif. Kemudian nomor 4 adalah untuk kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan dalam negeri, kami aktifkan kembali lelang mingguan repo repurchase agreement. Bank-bank itu datang ke BI bisa menggunakan underlying untuk kebutuhan likuiditasnya. Nomor 5, intensitas operasi moneter rupiah maupun falas. Itu ya, seperti itu ya. Terima kasih. Yang saya seperti kemungkinan menjadi isu kalau cadangan devisa Bank Indonesia sudah tidak cukup untuk lebih dari cukup. Gini, caranya gini, BI itu selalu mengukur berapa jumlah cadangan devisa yang cukup. Ada indikator yang dikeluarkan IMF ya internasional yang disebut adequacy reserve asset. Nah, kami ukur itu adalah mudahnya ya, berapa cadangan devisa untuk bisa mengcover pelemahan rupiah yang dalam. Kami ukur itu dan sekarang sudah masih lebih dari 115%. Jadi masih lebih dari cukup itu. Di samping yang sekitar 6 bulan import. Jadi jangan khawatir, jumlah cadangan bisa lebih dari cukup. Ya, udah terima kasih ya.